Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Kamu, wajah Xianling kaget tidak percaya, sampai-sampai dia tidak bisa berkata apapun saat menatap Lin Tian. Salam Kaisar, ucap dua patung batu bermata biru dan merah, yang sedari tadi diam di belakang Lin Tian. Keduanya langsung berlutut saat melihat perubahan yang terjadi dengan Lin Tian. Semua orang-orang yang tadinya sangat lemah, dan bahkan tidak ingin melihat Lin Tian, tiba-tiba saja menatapnya dengan penuh rasa tidak percaya. Beberapa yang tadi membenci Lin Tian pun terlihat menangis di sana, itu di saat mereka menatap Lin Tian. Kalian ingin tahu siapa aku bukan? Aku adalah Lin Tian, anak dari Lin Dong Dewa Elemen, dan Dewi Es Ying Huan Huan. Dan aku sendiri adalah kaisar kehancuran yang baru dari alam kehancuran, ucap Lin Tian dengan wajah tenang saat memandang Xianling. Menatap wajah tenang Lin Tian, ini membuat Xianling merasakan perbedaan besar dari Lin Tian dan Kaisar Langit yang dulu. Entah kenapa, dia merasa kalau Lin Tian bahkan mungkin bisa lebih kuat dari Kaisar Langit terdahulu. Bagaimana bisa? Apakah kamu telah mewarisi warisan Kaisar Langit? Tapi itu tidak mungkin. Jenderal Dong sendiri telah mengatakan, kalau Kaisar Langit telah mati di tangannya dan orang misterius itu, teriak Xianling yang tiba-tiba sadar akan sesuatu. Lin Tian yang mendengar hal tersebut juga mengerutkan keningnya, apa maksud Jenderal Dong mengatakan kalau Kaisar Langit telah mati? Kaisar Langit tidak mati karena Jenderal Dong, tapi dia mati karena dikhianati oleh 5 dewa penguasa alam bawah, ucap Lin Tian yang mencoba menjelaskan apa yang terjadi sebenarnya. Tidak, aku tahu semua itu, dan aku lebih tahu sifat kelima bersaudara tersebut. Mereka tidak akan pernah mengkhianati Kaisar Langit, karena mereka dan Kaisar Langit benar-benar sudah seperti saudara. Bahkan hubungan mereka lebih baik daripada Dewa Kegelapan. Teriak Xianling dengan wajah tidak percaya. Lin Tian benar-benar bingung dengan semua itu, dan dia segera menjelaskan pertemuan dia dengan Kaisar Langit sewaktu di dunia biru. Lalu Lin Tian juga menceritakan apa yang pernah dia alami, saat bertempur dengan kelompok orang misterius itu dan juga sampai melawan Jenderal Dong. Jika aku tebak dengan benar, maka yang kamu temui adalah Kaisar Langit yang asli. Tapi apa maksud dari Jenderal Dong dia telah membunuh Kaisar Langit? Dan kenapa 5 dewa berkhianat kepada Kaisar Langit? Fikir Xianling dengan wajah bingung. Aku tidak tahu secara pastinya, tapi mungkin di balik kejadian masa lalu itu ada sesuatu hal yang luar biasa, yang mungkin tidak kita ketahui. Dan kamu juga pasti sudah tahu, kalau seluruh keluarga Kaisar Langit musnah setelah kematiannya, ucap Lin Tian lagi dengan serius. Wajah Xianling menjadi sangat jelek, ternyata apa yang terjadi dulu bukanlah pengkhianatan biasa saja. Karena kemungkinannya seperti yang dikatakan Lin Tian barusan, itu ada sesuatu hal yang besar dari kejadian itu semua. Jadi bagaimana? Apakah kalian ingin mengikutiku atau Kaisar Langit? Tanya Lin Tian sambil menghilangkan tekanan beserta armor dan tombaknya. Rambut birunya juga kembali hitam seperti semula. Xianling menatap Lin Tian dengan serius. Meskipun dia tidak tahu pemuda ini bagaimana di luarnya, tapi dia merasa kalau mungkin pemuda ini lebih dari apa yang terlihat dari luarnya. Aku ingin menanyakan satu hal kepadamu, apakah boleh? Tanya Xianling. Tentu saja, apa itu? Jawab Lin Tian dan tidak menolaknya. Apa yang ingin kamu lakukan terhadap kami setelah mengikutimu? Tanya Xianling dengan serius. Mendengus, itu tergantung apa yang bisa kalian lakukan, balas Lin Tian. Dengan gerakan tangannya, seluruh rantai yang mengikat Xianling dan bawahannya pun terlepas. Lin Tian berbalik dan bersiap pergi, karena dia tidak ingin memaksakan seseorang untuk mengikutinya.
Dia hanya ingin seseorang yang benar-benar mau dan tulus mengikuti dirinya, dan bukan orang yang mengikuti dia karena terpaksa atau hanya untuk balas budi. Aku tidak peduli apa yang kalian lakukan dulu, yang aku inginkan adalah orang yang mengikutiku dengan tulus, dan orang yang bisa aku anggap sebagai saudaraku. Hanya itu saja yang aku butuhkan. Jadi jika kalian merasa terpaksa mengikutiku, maka aku tidak ingin menerima kalian, ucap Lin Tian sambil berjalan pergi. Mendengar ucapan Lin Tian, ini membuat semua orang di sana saling memandang. Mungkin jumlah mereka hanya 5.000 orang, tapi kekuatan mereka lebih dari apa yang terlihat. Xianling saling memandang dengan saudara-saudaranya, sebelum dia melihat Lin Tian yang berjalan pergi keluar. Secara tiba-tiba dia langsung berlutut, dan itu diikuti oleh seluruh bawahannya yang masih mencoba berjuang untuk berdiri. Aku, Xianling, dan seluruh pasukanku bersumpah setia kepada Kaisar, dan siap melaksanakan tugas dari Kaisar, ucap Xianling. Kami bersumpah setia kepada Kaisar, dan siap melaksanakan tugas dari Kaisar, ucap yang lainnya secara serentak setelah Xianling berbicara. Tiba-tiba saja langkah Lin Tian terhenti di depan pintu ruangan tersebut, dan sekarang wajahnya sudah terlihat tersenyum. Lin Tian segera berbalik dan menatap semua yang berlutut kepadanya itu. Lalu saat mereka semua masih berlutut, cahaya emas menyapu tubuh mereka. Seketika itu juga tubuh mereka yang lemah serta luka-luka, akhirnya pulih dalam sekejap. Dan di tubuh mereka tiba-tiba saja ada armor emas, yang sama dengan armor pasukan dari berbagai alam, itu pada saat melawan pasukan dari keluarga Dong. Tapi itu jelas-jelas tampak berbeda, karena pada saat itu armornya menghilang setelah pertempuran selesai. Tapi sekarang armor itu seperti hidup, dan melekat di tubuh masing-masing dari mereka. Ini adalah armor yang kubuat sendiri dari energi Kaisar, dan kalian bisa memakainya dengan bebas. Kegunaan armor ini bisa meningkatkan kekuatan kalian untuk sementara waktu, dan bahkan bisa melindungi dan menyembuhkan segala luka kalian dengan mudah, ucap Lin Tian. Setelah mendengar penjelasan Lin Tian, ini membuat Xianling dan pasukannya menjadi kaget. Armor ini benar-benar luar biasa. Karena dengan armor ini, mereka bahkan bisa melawan 3 tingkat lebih tinggi dari kekuatan mereka. Dan armor ini aku berikan hanya kepada kalian, jadi gunakan sebaik-baiknya, tambah Lin Tian dengan serius. Sebenarnya ada satu hal lagi yang tidak Lin Tian katakan kepada mereka, yaitu armor emas ini adalah energi murni dari energi Kaisar sendiri, dan dapat meningkatkan cara mereka berkultivasi lebih dari biasanya. Kami tidak akan mengecewakan Kaisar, mereka semua dengan serentak memberikan hormat kepada Lin Tian dengan penuh syukur. Berdirilah, kita akan pergi ke ibu kota alam bawah, ucap Lin Tian. Siap Kaisar, balas mereka semua. Oh iya, Kaisar kami juga ingin armor itu, bisakah? Tanya patung bermata merah. Apakah kamu itu bodoh? Armor itu tidak akan berguna bagi kita. Tapi armor itu malah akan membuat kita menjadi jelek. Ucap patung bermata biru. Setelah itu keduanya terus berdebat di sana, dan ini membuat Lin Tian dan Xianling tidak bisa melakukan apapun kepada mereka. Apakah kamu tahu kenapa Kaisar yang lama mengangkat mereka? Tanya Lin Tian kepada Xianling. Jangan tanya kepaku Kaisar, aku pun pusing jika setiap hari bersama mereka, jawab Xianling dengan pusing saat memandang kedua patung batu tersebut. Semuanya, apakah kalian pernah bersama mereka? Tanya Lin Tian dengan heran. Kaisar, sebelum kamu ke sini, beberapa hari ini mereka berdua selalu berisik seperti ini, keluh Xianling. Lin Tian melihat ke arah bawahan Xianling, dan mereka sama-sama mengangguk dengan sedikit kesal di wajah mereka, itu saat mereka memikirkan beberapa waktu yang lalu. Hais, jadi itulah sebabnya, kenapa mereka hanya jadi penjaga di sini.
Oh iya, apakah dulu ada sesuatu hal yang kalian lupakan? Seperti halnya Jenderal Dong yang secara tidak sengaja mengatakan sesuatu yang penting. Tanya Lin Tian lagi. Sesuatu yang penting, gumam Zi Yanling dan terdiam. Dia ingat, kalau hal seperti itu belum pernah terjadi. Lin Tian lalu menceritakan hal terakhir yang disampaikan oleh Jenderal Dong kepadanya. Tapi setelah mendengar perkataan Lin Tian, Zi Yanling tetap tidak pernah mendengar apapun dari Jenderal Dong tentang masalah itu. Membunuh. Apakah ada yang salah dengan Kaisar Langit? Tapi itu tidak mungkin. Bahkan saat sebelum hal itu terjadi, kami masih bertemu beberapa kali, ucap Zi Yanling yang benar-benar tidak mengerti apa arti perkataan Jenderal Dong. Ayo, kita keluar dulu, aku berencana membawa kalian keluar dari sini. Wajah Lin Tian berubah saat dia menemukan, kalau sudah banyak pesan dari Dewa Angin telah banyak yang masuk padanya. Tapi mungkin karena dia jatuh ke neraka sebelumnya, itulah yang membuat pesan itu tidak dapat dia baca. Dan barulah saat semua sudah beres di sini, dia baru sadar kalau ada pesan dari Dewa Angin. Kaisar, tanya Zi Yanling yang melihat wajah kaget, dan Lin Tian juga mematung di depannya. Mendengus, sepertinya kalian akan menunjukkan kekuatan kalian dengan sangat cepat, ucap Lin Tian dengan senyum di wajahnya setelah terkejut sebelumnya. Oh, apakah kita akan berperang? Tanya Zi Yanling yang sepertinya tahu sesuatu. Kamu benar, kita akan berperang dengan penguasa alam laut darah. Tapi sebaiknya pulihkan diri kalian dulu, dan setelah semuanya sudah siap, barulah kita akan berangkat, ucap Lin Tian. Baik Kaisar, ucap semuanya. Zi Yanling lalu memberikan perintah untuk beristirahat beberapa hari di sini. Karena setelah mereka pulih, maka mereka akan segera mengalami pertempuran untuk pertama kalinya. Dan kali ini mereka harus melakukan yang terbaik, itu untuk bisa membuat kagum kaisar baru yang mereka ikuti dengan sepenuh hati. Tentu saja semua pejuang itu bersemangat dan bergairah, karena sudah lama mereka terkurung di sini, dan mereka sudah merindukan yang namanya pertempuran. Apalagi sejak mereka tersiksa di sini, kekuatan di tubuh mereka semua sudah meningkat lebih dulu. Zi Yanling, bagikan pil ini, maka kalian bisa sembuh dengan sangat cepat. Dan sambil menunggu sampai kekuatan kalian kembali seperti semula, aku ingin membersihkan tempat ini agar nanti bisa mengatur alam bawah dengan sempurna lagi, ucap Lin Tian sambil melemparkan beberapa botol ke arah Zi Yanling. Zi Yanling mengangguk dan setuju dengan apa yang dikatakan Lin Tian. Jika alam bawah stabil, maka baik alam langit maupun alam lainnya akan kembali normal. Dia juga tahu kalau sejak kepergian Dewa Neraka dan seluruh keluarga beserta bawahannya, ini membuat alam bawah menjadi tidak stabil, dan bahkan hampir mendekati kehancuran. Lin Tian keluar dari istana pengadilan, dan melihat kalau dua patung batu dan roh pelindung ini masih saling memuji satu sama lain. Lin Tian yang melihatnya sangat ingin memukul mereka, tapi dia tahu kalau sekarang bukanlah waktunya. Anjing kecil, bisakah kamu serius sekarang? Aku ingin menanyakan sesuatu kepadamu, ucap Lin Tian. Mendengar panggilan Lin Tian, roh pelindung itu segera bergerak dengan cepat ke arah Lin Tian. Dia tahu kalau Lin Tian marah, maka bisa saja dia langsung lenyap dari alam bawah ini. Jadi lebih bagus mencari muka di depan Lin Tian sekarang juga, itu agar Lin Tian merasa dia adalah roh yang berguna. Apalagi dia berbeda dengan roh-roh pelindung lainnya, yang jelas-jelas menyatu dengan alam mereka. Tapi karena dia adalah roh yang memakan roh pelindung, jadi jika ada roh atau api langit yang lebih kuat darinya, maka dia bisa saja lenyap. Kaisar, apa perintahnya? Tanya roh pelindung itu. Apakah di sini ada tempat yang belum diketahui oleh Dewa Neraka? Atau tempat yang aneh? Tanya Lin Tian. Mendengar pertanyaan Lin Tian, ini membuat roh pelindung itu terdiam.
Dia berusaha memikirkan hal-hal yang terjadi di neraka, sebelum mengingat suatu tempat yang jauh di dalam neraka. Tepatnya di neraka paling bawah, itu adalah tempat di mana tinggalnya orang-orang yang memiliki dosa yang sangat besar, atau tempat hukumannya para kultivator dunia bawah yang belum mencapai keabadian. Di sana ada suatu tempat yang tidak bisa dimasuki oleh dia, maupun dewa neraka sekalipun. Jika dilihat dari luar, tempat itu hanyalah lautan api neraka yang di dalamnya banyak makhluk yang dihukum. Tapi saat mereka mendekat, maka mereka akan dapat merasakan, kalau ada sesuatu yang tidak kasat mata menolak mereka masuk lebih jauh ke sana. Saat itu dia dan dewa neraka pergi ke sana, tapi sayangnya mereka malah terlempar dan terluka akibat hal yang mereka sentuh itu. Apakah masih ada hal lainnya? Tanya Lin Tian dengan serius. Tidak ada Kaisar, hanya saat kita turun ke sana, maka kita akan diperlihatkan lautan api yang tidak ada batasnya, jawab roh pelindung, dan untuk pertama kalinya dia berkata serius kepada Lin Tian. Jika begitu, bagaimana caranya kita ke sana? Ucap Lin Tian dengan wajah agak jelek. Di sana tidak ada jalan seperti neraka yang dia temui sebelumnya, dan hanya ada lautan api neraka. Karena yang jelas, dia tidak akan bisa menemukan jalan setapak seperti saat dia di neraka. Kaisar, kamu kan penguasa alam bawah. Jadi, terbang di sana tidak akan menjadi masalah. Kita hanya harus berhati-hati jangan sampai terlempar ke dalam api neraka, seperti saat aku dan dewa neraka dulu, ucap roh pelindung. Kalau begitu, mari kita pergi ke sana setelah aku memberi para batu ini pekerjaan, ucap Lin Tian setelah memutuskan akan pergi ke sana untuk melihat-lihat. Kaisar, bukankah kekuatanmu sudah meningkat pesat? Itu juga berkat aku, jadi kenapa kamu harus membahayakan hidupmu ke sana? Tanya roh pelindung dengan sedikit bingung. Tapi di wajahnya ada rasa bangga, karena dapat membuat Lin Tian maju ke kultivasi berikutnya. Jika aku bergabung dengan roh lain, mungkin aku sudah naik 2 tingkat. Tapi saat aku bergabung denganmu, aku hanya naik 1 tingkat. Jadi jangan banyak bicara, atau aku akan meminta apiku untuk menelanmu. Ucap Lin Tian dengan kesal. Roh pelindung itu terdiam seketika, dan dia tidak lagi berani mengatakan hal lain kepada Lin Tian yang terlihat sangat marah itu. Setelah Lin Tian memutuskan apa yang akan dia perintahkan kepada suku patung batu, dia langsung mengatakannya kepada kepala suku tersebut. Meskipun dia tahu kalau batu-batu ini agak bodoh, tapi apa boleh buat, karena hanya mereka yang bisa hidup di sini sekarang untuk waktu yang lama. Tenang saja Kaisar, aku si bermata biru akan melaksanakan tugas dengan baik. Ucap batu bermata biru, dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.